Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo. Halo teman-teman semua, selamat datang di Instagram Sudin Pusip Jakarta Pusat. Hari ini kita akan live bersama Bang Jo, oke? Atau biasa dipanggil Bang Jo. Halo, Halo, Mas Jo, Bang. sehat kabarnya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah bergabung dengan Mas Yohanes Beato Dionisius. Beliau salah satu auditor TI Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, Ya, saya sapa Mas Jo aja ya. siap, siap. Boleh, boleh. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya Mas Jo, sehat? Kabar sehat. Alhamdulillah. Ini berarti kondisinya juga lagi di rumah ya? Ya, kita di rumah sih, masih work from home soalnya. Oke. Berarti kesibukannya sekarang ini apa, Mas? Kalau lagi pandemi gini, apa masih tetap bekerja? Apalagi kan habis Lebaran nih, sudah Iya, mulai iya. ya atau memang masih cuti Lebaran? Iya, kita masih, kondisi untuk sekarang masih work from home ya. Jadi, sampai tanggal 4 Juni itu masih diperpanjang sampai 4 Juni. Jadi, kondisinya sekarang kita masih untuk pegawai itu masih work from home. Jadi, ya kita mengerjakan tugas pekerjaan kantor ya sampai saat ini masih dari rumah sih, gitu. Oke. Terus pembahasan kita kali ini sangat menarik ya Mas Jo ya, karena Ya, pembahasan kita yaitu tips berselancar aman dan nyaman di internet. Kita sama-sama ya, tahu nih Mas Jo, kan sekarang ya, ini di masyarakat Indonesia sedang beralih ke via virtual, via daring, ya kan? ya, Dan ini yang menjadikan sebuah pola hidup yang baru, ya kan? Kita kerjain tugas secara online, secara online, terus juga belanja secara online. ya. Karena kan juga pandemi ini kita nggak mungkin bertatap atau bertemu langsung. Jadi apapun itu secara online. Nah, tapi tanggapan dari Mas Jo sendiri, apakah memang kebiasaan perkembangan kita untuk di dunia virtual ini diseimbangkan dengan pengetahuan masyarakat, atau memang masyarakat masih minim ya, Mas Jo? Atau bagaimana? Iya, memang salah satu ini kita memang kondisi kita memang untuk kalau dilihat dari literasi atas dunia digital kita memang masih kurang ya. Jadi memang pengetahuan masyarakat juga untuk terhadap keamanan informasi, terutama karena topik kita tentang keamanan informasi itu masih minim. Jadi memang butuh yang namanya untuk meningkatkan awareness atau kesadaran diri dari masing-masing kita agar kita juga bisa aman dan nyaman dalam menggunakan teknologi, terutama kita sudah menggunakan internet ya. Jadi apalagi dalam kondisi work from home ini semuanya serba online gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus menjaga diri kita, menjaga informasi yang ada di kita miliki, karena itu informasi itu kan merupakan aset kita sendiri ya, aset kita sendiri. Mau nggak mau kita bisa yang namanya mengendalikan yang namanya keamanan untuk informasi kita sendiri, karena itu kan data privasi ya. Oh iya, betul. Karena juga banyak sekali ya kasus-kasus yang ada di Indonesia, seperti contohnya kayak penipuan, seperti gitu ya, Mas Jo ya? Contoh kasus Iya. kecilnya ya.
Iya, iya. Terus juga seperti contohnya kayak mulai banyaknya berita-berita hoax itu juga termasuk ya Mas Jo ya berarti. Oh, iya, iya. Iya, termasuk itu ke berapa berita kemarin kan memang ada berita ya, ya apa namanya data breach untuk beberapa e-commerce itu termasuk yang menjadi perhatian kita bersama lah karena yang namanya data pribadi itu kan harus harus tidak boleh disebar, istilahnya tidak boleh disalin, tidak boleh di-copy, disebarluaskan karena itu kan data privacy. Jadi kita sendiri juga harus punya peran sih. Jadi gimana kita harus kan itu semua mulai dari device kita, perangkat kita seperti itu. Jadi agar kita terhindar yang namanya dari kejahatan cybercrime. Oke, Kemudian ya, oke. ya kemudian Betul, yang betul. berita hoax itu juga ya kita ya harus pandai-pandai memilih ya, ya Hmm. mana yang berita-berita yang sumbernya terpercaya. Kemudian kita kalau saya sendiri biasanya saya bandingkan dengan berita-berita lain gitu. Jadi ya jadi ada pembanding gitu. Jadi nggak cuma satu sisi aja gitu. Oke, berarti ketika kita ingin menangkal hoax, itu kita bukan saja menangkap berita dari satu sumber saja ya Mas Jo ya. Jadi Ya, harus kita membandingkannya. Terus juga kita harus ya, tahu mana nih memang media-media yang kredibel untuk sumber informasi berita kita. Apalagi kan sekarang kan di WhatsApp itu kan mulai digemari oleh para orang tua ya, oleh ya, ya, generasi-generasi zaman dulu itu udah ya. mulai menggunakan WhatsApp. Nah ini biasanya jadi ladang hoax sih kalau menurut saya pribadi karena juga orang tua saya pribadi pun jadi korban gitu, Iya. korban hoax yang ada di WA ini. Betul gak sih Mas Jo? Iya, itu justru jadi menarik ya, karena justru disitulah peran kita ya sebagai ya anak muda gitu, anak milenial yang sekarang lebih melek teknologi. Eh, Hmm. ya mungkin yang anak muda mungkin lebih melek teknologi karena udah generasinya lah gitu lah kan. Jadi kita sudah menjadi tanggung jawab kita gitu kan. Apalagi ada orang tua gitu, ya kita berikan pemahaman lah kepada mereka gimana yang baik gitu, gimana untuk apa berita-berita itu harus disaring seperti itu. Jadi gimana mengamankan apa yang kalau kita mau belanja, kita mau menggunakan internet seperti apa, pengamanannya seperti apa, seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir, ini sudah lumayan banyak ya, ada 13 orang. Selamat datang dan selamat bergabung. Tema kita kali ini berselancar, tips berselancar aman dan nyaman di internet. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan untuk melempar pertanyaannya di komentar. Tapi sebelum itu kita mau sedang ngobrol-ngobrol dulu nih sama masih ngobrol-ngobrol sama Mas Jo. Oke, Mas Jo, tadi kan kita udah tahu cara menangkal hoax ya. Lalu bagaimana ketika memang banyak sekali sekarang kebocoran-kebocoran data atau memang terkadang ada salah satu cerita dia memakai salah satu aplikasi online apa namanya transportasi online itu kebocoran data misalnya tiba-tiba saldonya habis ya kan terus juga kayak sebenarnya penipuan dan lain sebagainya. Nah itu dari Mas Jo sendiri ada nggak sih kayak kita cara tersendiri agar memang kita jauh dari tangan usil para peretas data gitu? Ada nggak sih cara tips dan trik? Ya, ya seperti itu. Contohnya kalau kita, contohnya misalnya tadi Uta sampaikan transportasi online, ada yang namanya online shopping gitu. Memang mungkin dari sisi itu nggak hanya dari sisi kita aja ya, memang yang harus kita proteksi memang dari pihaknya mereka juga ya sebenarnya itu mutualisme. Jadi kita harus saling istilahnya sama-sama inilah sama-sama aware atas hal tersebut. Mungkin kalau dari sisi kita sebagai pengguna ya eh, kita harus meningkatkan awareness kita ya terhadap yang namanya keamanan data pribadi kita. Contohnya misalnya kita nggak sembarangan istilahnya menyebarluaskan data pribadi atau hal-hal sensitif pribadi itu sebisa mungkin ya dijauhkan seperti itu. Kemudian untuk beberapa aplikasi memang ada ya setelah mereka terkena kasus atau terjadi kebocoran data itu kan
ada proses ya, ada perbaikan di aplikasi. Memang dari kitanya sendiri memang harus rajin yang namanya update untuk atau patch yang namanya aplikasi tersebut, karena kan ketika update aplikasi itu atau ya seperti tadi transportasi online dirilis, ya kita juga harus yang namanya melakukan updating seperti itu agar celah-celah keamanan itu bisa kita hindari. Contohnya seperti itu. Kemudian juga bisa misalnya nanti kita akan juga bahas ya teknik-teknik apa sih yang biasanya dipakai oleh penjahat, yang umumnya itu biasa dipakai. Nah, yang mereka pakai itu sebenarnya adalah tujuannya ya tadi mendapatkan informasi atau data pribadi kita. Kemudian mereka itu menggunakan kelemahan yang namanya kelemahan dari manusia itu sendiri, manusia itu sendiri. Jadi contohnya misalnya nanti kita akan bahas tentang phishing dan social engineering. Nanti itu kita coba diskusikan, di mana banyak ya misalnya website-website itu yang sebenarnya kita harus jeli gitu. Jadi ada yang URL atau link yang palsu. Jadi kita harus pintar-pintar yang namanya melihat gitu. Jadi nggak sembarangan kita verifikasi apakah website itu benar atau enggak, apakah secure atau enggak, seperti itu. Oke, berarti tadi yang saya tangkap nih ya Mas Jo ya, selain kita juga dari pihak aplikasinya harus meningkatkan keamanan, kita pun harus lebih jeli ya, untuk seperti contohnya membaca privasi, syarat dan ketentuan. Kadang kan kita nih sebagai masyarakat Indonesia ketika ingin mengupload sebuah Instagram atau mengupload sebuah aplikasi, itu masih belum tahu gitu, nggak membaca privasi dan syarat ketentuan, asal langsung iya aja gitu kan. Padahal itu salah satu pentingnya ya. Jadi kita harus tahu dulu apa aja yang memang menjadi syarat dan ketentuan dari privasi tersebut. Terus juga kita harus bisa membedakan antara link mana sih yang memang ini kredibel dan mana sih link palsu gitu ya. Iya. Oke. Di sini ada mulai beberapa pertanyaan Mas Jo. Yang pertama pertanyaan dari Trimulyo, mau tanya dong buat Mas Jo, kalau pakai VPN berbayar bahaya nggak sih? Oke, nah di sini VPN yang pertama, itu bagaimana? Sebelum kita membahas tentang VPN berbayar, apakah memang ketika kita menggunakan VPN itu sangat berbahaya atau data kita rentan bisa bocor, Mas Jo? Iya, pada umumnya semua teknologi, kalau saya pengalaman ya gitu ya, semua teknologi itu sebenarnya kan memiliki fitur-fitur masing-masing ya. Jadi yang namanya resiko gitu, resiko kita pencurian data atau pencurian informasi itu sebenarnya di dunia teknologi informasi itu resiko itu selalu ada gitu. Jadi saya bilang selalu yang namanya resiko TI, resiko keamanan itu sebenarnya selalu ada gitu. Cuman bagaimana kita untuk mengendalikan itu semua gitu, agar kita bisa meminimalisir resiko kita data kita dicuri, informasi kita dicuri. Nah seperti tadi VPN itu sebenarnya VPN itu kan fungsinya untuk kita masuk ke dalam jaringan yang tertentu gitu kan, istilahnya kurang lebih seperti itu. Jadi mau dia memang sih ada yang hanya VPN sebenarnya, banyak aplikasi seperti video conference itu kan ada juga yang free, ada juga yang modelnya berbayar. Jadi yang namanya semua aplikasi itu ada macam-macamnya. Memang ditujukan untuk memang kepada orang-orang yang memang sesuai dengan kebutuhannya seperti itu ya. Memang kalau memang berbayar, ya tadi seperti saya bilang fiturnya mungkin berbeda dengan yang model yang free gitu ya. Pasti berbeda dong, kita yang free maupun yang berbayar itu pasti fiturnya berbeda. Nah itu tergantung kita gitu. Ya sebisa mungkin ya kalau kita memang memiliki kalau ada ya budget lebih ya kalau bisa kita ya berbayar. Karena kan dari sisi keamanan juga yang namanya tadi saya bilang fiturnya itu kan berbeda gitu. Mungkin dari fitur yang model yang berbayar itu tingkat keamanannya lebih tinggi dibanding yang free. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke. Tapi saya pernah baca artikel nih, Mas Jo.
katanya ketika kita membuka VPN itu tidak boleh membuka semacam sosial media seperti WhatsApp. Seperti Ya, itu. itu tadi. Ya. Uh-uh. Ya, itu tadi yang seperti saya bilang tadi. Resiko itu selalu ada ya. Jadi apalagi kalau kita menggunakan yang free. Yang free itu kan biasanya kalau kita download, kita install, kalau saat kita pakai kan biasanya muncul banyak iklan-iklan atau apa gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu di situ apakah iklan itu berisikan malware atau virus atau seperti apa. Itu ya itulah salah satu resikonya kalau memang kalau kita free, kalau berbayar. Jadi kalau ya berbayar tentu apanya berbeda gitu kan, isinya berbeda, fitur keamanannya mungkin lebih safe gitu ya. Jadi ya kalau tadi Bang Uta bilang ya VPN itu kita nggak boleh, sebaiknya tidak boleh membuka apa namanya tadi aplikasi chatting misalnya, atau apalagi Iya, saat betul. kita apalagi saat kita bertransaksi ya, itu apalagi kita buka Betul. mobile banking. Nah, sebisa mungkin sih kita menghindari itu sih saat melakukan transaksi atau memakai. Oke. Bisa saja nanti data kita saat VPN itu, apalagi yang gratis gitu kan, yang free, itu kan ada beberapa risiko yang saya bilang tadi. Bisa jadi nanti kita disusupin atau istilahnya diintip atau dilihat data ini kita. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan lagi nih, Mas Jo. Oke, saya bacakan kembali. Dari Nizamita, Bang Jo nanya dong, aplikasi online meeting aman nggak sih? Ada rekomendasi yang paling aman nggak? Oh iya, benar banget ya. Karena kan kemarin sempat ada booming ya, salah satu aplikasi. Yeah. Mungkin semuanya udah tahu ya, salah satunya adalah Zoom. Itu sempat katanya data-data privasi yang menggunakan Zoom itu dijual gitu ke black market ya, atau black apa gitu pokoknya. Itu bagaimana tuh Mas Jo tanggapannya terkait pertanyaan tadi? Ya, itu tadi saya bilang kan, nggak hanya VPN, nggak, aplikasi itu juga ada levelnya, ada yang free, ada yang berbayar. Nah, itu ya tergantung ke kita lagi gitu. Semuanya memiliki resiko sih, gitu. Jadi ya tinggal kita itu nanti kita akan bahas kira-kira seperti apa sih tips aman untuk misalnya saat bertransaksi online, saat kita melakukan meeting online gitu, nanti akan kita bahas gitu. Jadi kurang lebih ya itu tadi, itu tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita bisanya free gitu kan dulu, ya mungkin nanti kalau ada ini ya kita coba yang berbayar gitu sih. Saran saya sih seperti itu biasanya, karena memang dari sisi fitur keamanan beda gitu. Berarti disarankannya untuk yang lebih di premium ya gitu, karena otomatis data privasi kita lebih terjaga. Oke, tadi Mas Jo sudah menyinggung tentang apa sih tujuan daripada mereka meretas data kita? Ya, itu bagaimana Mas? Yang cara-caranya apa aja tuh biasanya tuh para peretas data ingin membocorkan data kita itu, mereka cara-caranya seperti apa, dan sebenarnya selain tujuan mereka menjualkan data kita itu apa gitu? Ya, ada, kalau saya kumpulkan sih ada dua sebenarnya secara umum ya, karena dua cara ini merupakan teknik yang dilakukan oleh penjahat, di mana itu dilakukan dengan menggunakan kelemahan manusia itu sendiri, apalagi di saat pandemi ini, di mana semua orang melakukan aktivitas di rumah gitu. Jadi mereka menggunakan cara-cara itu. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, ada phishing gitu. Phishing itu kurang lebih ada yang email, ada yang website. Tuh saya bilang. Yang email itu biasanya mereka mengirimkan URL atau link yang seperti benar gitu, padahal itu sebenarnya palsu gitu. Nah itu kita harus verifikasi seperti itu. Kemudian ada yang website gitu, contohnya misalnya untuk kita saat bertransaksi gitu, misalnya bank apa gitu, ternyata dia menambahkan misalnya bank ini seperti tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah itu kita harus jeli, saya bilang tadi. Insting kita
insting kita harus bermain sebenarnya di situ. Ini benar. Apalagi kalau misalnya yang paling umum itu kan kalau manusia itu kan kalau dikasih hadiah itu kan apa ya? Merasa tertarik ya. Tertarik. Langsung tanpa pikir panjang ya, Mas Jo ya. Apalagi kalau itu tadi sifat dasar manusia mudah tertarik gitu kan, mudah percaya seperti itu kan budaya, ya itu termasuk budaya timur kita juga kan. Jadi kita harus baik kepada orang lain. Jadi itu merupakan yang dimanfaatkan oleh para penjahat untuk memanfaatkan itu. Nah motifnya itu sebenarnya ada beberapa ya. Kalau misalnya mereka itu masih pemula atau ya biasanya itu mereka untuk kepuasan diri mereka untuk bisa, wah ini gue dapat data pribadi atau data informasi. Kalau bisa udah levelnya udah tinggi, biasanya itu mereka untuk mendapatkan uang atau apa seperti itu. Oke, berarti tadi ada dua ya, salah satunya phishing, di mana nanti ketika itu mereka kayak mengirimkan link kan, mana yang benar, mana yang salah, kayak seakan-akan bikin kita ragu, dan yang kedua itu bisa melalui website ya. Biasanya ada juga beberapa memang daripada website itu kayak mengirimkan iming-iming hadiah. Nah, saya juga sering banget sih kayak dapat SMS, itu biasanya kayak SMS, kamu mendapatkan hadiah 1 juta rupiah atau hadiah motor gitu, padahal nggak pernah ikutan gitu kan. Makanya itu yang benar-benar harus dulu. Banyak banget penipuan-penipuan, apalagi pas saya cek di websitenya, websitenya itu melampirkan foto polisi, tanda tangan polisi, jadi seakan-akan kayak website tersebut kredibel, padahal pas saya cek di web hoax itu ternyata memang bukan kredibel, dan itu harus kita cek-recek lagi ya Mas Jo ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Jo. Wah, dapat apresiasi nih, Mas Jo keren bingit katanya. Ya dong, pembicara-pembicara yang ada di live IG Sudin Pusip Jakarta Pusat itu sudah teruji ya. Bukan kaleng-kaleng. Nah, ini saya mau nanya, dari Pasifik 2000 Sekuritas, saya mau nanya, ini saya punya adik pinter ada mesum, sudah dikunci masih aja buka-buka situs dewasa. Itu gimana solusinya Mas Jo? Aduh, ini pembahasannya agak berat ya. Iya. Tergantung sih. Kalau di kita sih biasanya kan udah ada internet sehat ya. Kalau dari ISP, Internet Service Provider, itu biasanya mereka itu karena memang digaungkan internet sehat, memang beberapa ya semua situs-situs itu memang diblokir ya istilahnya. Nah, cuman kan kita kadang ya itu tadi saya bilang rasa ingin tahu kita kadang lebih besar gitu. Jadi mereka kadang banyak cara sih untuk itu, karena itu semua juga banyak di share juga di internet gitu. Jadi gimana caranya untuk bisanya membypass atau seperti apa ya. Itu tapi tergantung lagi sih untuk ke kitanya sendiri. Karena itu kan tadi saya bilang resiko itu kan selalu ada ya. Jadi misalnya kita pakai tools atau aplikasi tertentu untuk misalnya untuk membypass, itu juga sebenarnya ada risikonya di situ. Bisa jadi kita terkena malware atau seperti apa. Jadi itu bisa merugikan diri kita sendiri juga gitu. Jadi mungkin diberikan awareness seperti itu. Jadi diberikan edukasi kepada adiknya ya. Nanti risiko yang dihadapi ya seperti itu gitu. Jadi mungkin ya dia bisa dimengerti gitu kan. Seperti itu sih. Oke, berarti lebih bagaimana cara pendekatan secara psikologinya ya. Selain kita juga menyeimbangkan secara digital dan teknologi, kita juga harus menyeimbangkan pendekatan secara psikologinya. Kadang kalau seandainya kita juga udah punya tips tersendiri untuk teknologi, tapi ternyata pendekatan kita ke keluarga kita atau orang yang bersangkutan itu agak susah, ya percuma aja ya Mas Jo ya. Iya. Karena teknologi itu juga kan berkembang terus ya, apalagi segala sesuatunya juga ada di internet gitu. Jadi semua orang bisa tahu sesuatu di internet. Jadi tinggal kita gimana kita memproteksi diri kita gitu. Itu aja sih. Oke.
Untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Sudin Pusif Jakarta Pusat yang ingin bertanya, boleh silakan melemparkan pertanyaannya. Silakan untuk yang mau bertanya seputar tentang bagaimana sih tips berselancar aman dan nyaman di internet. Nah, tadi ada beberapa yang ingin disampaikan Mas Jo ya. Silakan Mas Jo, tadi ada beberapa yang ingin belum disampaikan ya, tentang apa Mas Jo, tips dan triknya ya, yang lebih spesifiknya ya. Oke, silakan Mas Jo. Ya mungkin saya mulai dulu ya dari, karena pembahasan kita ini tentang internet sehat dan aman. Jadi internet itu sendiri kan merupakan ya seperti kita lakukan sekarang ini. Jadi beberapa kumpulan orang berkumpul dalam suatu dalam suatu bisa dikatakan ekosistem lah gitu. Ada Uta, ada saya, ada teman-teman sobat baca sini, semua itu adalah internet itu sendiri gitu. Mana di dalam internet sendiri ada orang bermacam-macam, ada orang baik, ada orang jahat gitu. Nah, itu konsepnya pertama itu sendiri. Di dalam internet itu sendiri juga manusia itu sebenarnya dalam menggunakan internet ada memiliki beberapa kelemahan itu sendiri. Karena di dalam internet itu kan biasanya ada tiga, ada software, ada hardware, ada brainware. Nah, brainware itu kan manusia itu sendiri. Nah, yang paling di antara tiga ini yang paling lemah adalah kita sendiri, human. Iya. Nah, itu yang harus ditingkatkan awareness-nya. Kenapa manusia itu dikatakan sebagai yang paling lemah? Karena yaitu tadi, pertama kesadaran terkait tentang keamanan informasi itu di kita masih rendah gitu. Jadi memang ada banyak kasus seperti itu. Itu membuktikan bahwa kita sebenarnya dari kita sendiri maupun dari pihak lain, semua elemen sebenarnya itu untuk kita harus bekerja sama gitu. Yang namanya keamanan informasi nggak cuma dari pribadi kita sendiri aja. Kemudian yang kedua, ada latar belakang edukasi. Latar belakang edukasi kita kan berbeda-beda terkait keamanan informasi. Tadi seperti Bang Uta bilang, orang tua saya pernah terkena gitu, seperti itu kan. Jadi gimana kita yang namanya generasi muda, generasi milenial itu memberikan edukasi kepada mereka yang sebenarnya masih belum paham terkait itu. Kemudian yang ketiga, literasi kita terhadap teknologi sebenarnya masih rendah gitu. Jadi nah itu kita harus lebih banyak updating soal teknologi, soal yang namanya dunia digital. Di Jepang sendiri sudah sampai namanya 5.0, sementara kita kan 5.0 ya itu mereka sudah levelnya udah lebih tinggi, di mana titik fokusnya mereka udah kepada human itu mereka sendiri. Kemudian yang keempat, kenapa manusia itu menjadi yang gampang diserang, karena memang kalau di kantor atau di tempat kita bekerja gitu, biasanya orang kita itu tergantung sama orang TI gitu. Karena sedikit-sedikit misalnya kalau terjadi misalnya ada gangguan jaringan atau seperti apa, biasanya yang ditanya itu kan orang TI-nya gitu. Nah, jadi orang TI-nya juga kadang ada juga yang iseng gitu. Jadi mereka misalnya mereka dimintakan untuk misalnya ada gangguan nih, aku nggak bisa masuk ke WiFi gitu. Nah, biasanya manusia itu sendiri biasanya kan itu tadi yang saya bilang, orangnya cenderung baik, mudah percaya. Jadi misalnya si admin itu kalau dia jahat kan dia misalnya tanya gitu, username passwordnya apa. Nah, itu biasanya kita mudah percaya, kita mengasihkan username password kita kepada mereka. Dan itu mungkin bisa mereka manfaatkan gitu kan, kapan waktu gitu. Kemudian yang ya terakhir itu tadi budaya di kita, karena baik kepada orang, mudah percaya, itu menjadi titik lemah di kita ya. Itu tadi. Kemudian terus lanjut silakan Mas Yuf. Kemudian untuk tadi kan ada pertanyaan, gimana sih cara mereka itu mendapatkan informasi dari targetnya yang akan mau diserang gitu kan. Gimana sih cara mereka itu? Biasanya mereka itu tadi misalnya
ketika kita ada eh, di restoran misalnya, itu tadi mereka menawarkan bantuan gitu. Misalnya kalau kita sedang makan di restoran, kita sedang pakai wifi gitu kan, ada wifi publik, kita apa namanya, kita coba masukkan username passwordnya, oh nggak bisa nih gitu. Atau kita tanya, biasanya kan kalau nggak tahu kita tanya apa namanya si apa waitressnya gitu kan, oh saya nggak bisa, kira-kira gimana ya gitu. Nah biasanya itu dia nanya, oh boleh saya lihat HP-nya, seperti itu. Nah, itu kan model-model yang sebenarnya cara-cara yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang gitu, orang jahat untuk mendapatkan apa namanya data dan informasi. Kemudian untuk teknik, ya itu tadi, ada teknik itu sebenarnya ada, kalau saya bisa ceritakan ada dua sebenarnya. Karena dua teknik ini adalah yang biasanya menggunakan kelemahan manusia itu sendiri. Yang pertama tadi phishing yang udah tadi saya jelaskan. Kemudian ada yang kedua namanya social engineering. Nah, social engineering ini adalah suatu teknik kita, si penjahat itu memperoleh data atau informasi dari si target yang mau dia serang itu, agar informasi itu bisa digunakan untuk mengakses ke dalam suatu sistem. Nah, contohnya yang biasa kita, kalau kita lagi belanja, misalnya, belanja di supermarket, itu bisa kita misalnya mau bayar pakai kartu kredit ya, mau bayar pakai kartu kredit, atau di restoran tadi lah contohnya, mau bayar kartu kredit di restoran. Nah, ketika kita lagi asik, lagi makan gitu misalnya, mau bayar gitu kan, nah ini mau bayar di sini atau mau bayar di kasir misalnya, seperti itu. Nah, oke, saya mau nanti bayar di kasir aja, kita masih mau ngobrol gitu misalnya. Jadi mereka kan mendapatkan informasi kan dari kartu kredit itu. Kita nggak tahu berapa lama waktu yang didapatkan untuk mendapatkan informasi yang ada dalam kartu misalnya. Karena nggak semua situs online itu masih menggunakan apa ya? Artinya situs online itu masih ada yang menggunakan informasi yang ada dalam kartu itu sendiri gitu. Kan ada nomor kartu, ada tiga digit yang di belakang kartu itu ya. Nah, itu masih banyak sih situs-situs belanja yang seperti itu menggunakan informasi cukup itu aja, jadi bisa dipakai gitu. Nah itu jadi kita salah satu teknik social engineering. Kemudian saat kita misalnya kita menggunakan wifi di kafe gitu, itu ketika kita tadi saya bilang, ketika kita nggak bisa akses, biasanya kita memanggil si pelayan atau itunya kan, oh ini kita nggak bisa akses nih, ini gimana caranya? Bisa kita kan langsung ngasih ke mereka gitu. Nah di saat mereka memegang perangkat kita atau device kita, dan disitulah kadang kalau orangnya jahat bisa mereka menggunakan, menyisipkan aplikasi atau apa sesuatu di dalam, sehingga data dan informasi kita bisa diambil sama mereka gitu. Banyak sih contoh-contohnya gitu. Mungkin ada kita pernah merasakan jadi target atau dalam kita di social engineering, kita pernah merasa dirugikan atau seperti apa? Sejauh ini sih belum pernah sih, alhamdulillah ya. Karena ketika memang ada hal-hal seperti itu, saya langsung kayak cek-recek, dan ini memang kredibel atau enggak sih, seperti itu sih. Alhamdulillah untuk sejauh ini belum pernah. Mungkin orang tua saya atau memang saudara saya pernah ada yang mengalami hal tersebut, tapi langsung saya bilang ini nggak bener nih, ini bukan ininya nih, saya bilang gitu. Ini nggak sesuai nih, bukan nih gitu. Jangan dilanjutin, saya selalu bilang kayak begitu ke beberapa saudara saya yang pernah terkena juga gitu, kayak nanya ke saya dulu. Oke, berarti tadi saya simpulin ya, ternyata di dunia digital ini ada 3 komponen ya, software, hardware, dan juga brandware. Nah, yang paling lemah ini brandware ternyata. Brandware itu adalah diri kita ya, diri kita manusia, itu yang paling lemah. Mengapa paling lemah? Yang pertama karena tingkat kesadaran manusia itu masih rendah, atau minimnya edukasi ya, Mas Jo ya. Terus juga kurangnya melek literasi teknologi, terus juga budaya kita yang, kalau bahasanya gimana ya, bahasanya kayak kita terlalu baik,
kayak cepat Ya. memberi data kita, misalnya lagi di kafe, terus mana handphonenya, nanti saya isiin gitu atau apa, itu kan kadang kan bisa menjadi suatu kesempatan. Mungkin kita yang awam merasa nyaman aja kayak biasa, oh dia emang niatnya baik, tapi kan belum tentu kan, karena kan kita harus tetap menjaga gitu, siapapun itu, walaupun memang saudara terdekat kita, yang namanya data atau privasi itu, kita harus benar-benar memilah-memilih ya, apa yang perlu kita beritahu dan apa yang memang perlu kita jaga, seperti itu ya, kurang lebih, Mas Jo. Ya. Terus juga cara mengetahui target dari peretas data itu bisa kayak tadi menawarkan bantuan, ada juga tadi Ya. phishing yang sudah dipaparkan, dan juga social engineering gitu ya. Nah, dari Ya. teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tadi kita sudah banyak sekali mengulik bersama Mas Jo tentang tips berselancar aman dan nyaman. Coba saya scrolling dulu untuk pertanyaan, mungkin ada pertanyaan yang terlewat. Dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Daring mungkin yang biasa kita hadapi biasanya kan kalau kita misalnya kalau kita mau melamar pekerjaan nih, biasanya kan kita ada interview. Nah biasanya tuh kalau kita mau naik ke atas gedung, biasanya kan kita nitip apa istilahnya identitas atau KTP di security atau di bawah misalnya di basement. Nah itu sebenarnya juga satu sisi sih memang itu apa ya keamanan ya. Istilahnya kita kalau terjadi sesuatu apa kejahatan di gedung kan bisa terlacak. Cuman ya memang itu menjadi bisa kejahatan juga bagi yang bisa mendapatkan itu karena kita kan meninggalkan namanya identitas KTP kita misalnya alamat rumah kita kan ada di situ. Jadi bisa jadi kalau misalnya orang jahat mereka istilahnya mengcapture alamat atau tempat tinggal kita ada di mana, nomor telepon kita berapa, itu kan bisa data itu kan bisa dipakai gitu. Misalnya untuk tingkat kejahatan mereka, misalnya untuk melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan data-data itu sebenarnya bisa itu. Nah itu yang berbahaya memang seperti itu. Itu ya kejadian sehari-hari lah yang biasa kita hadapi biasanya seperti itu. Oke. Pernah juga sih saya waktu di kampus, pengalaman saya, waktu itu kita sedang mencari dana, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan dana tersebut dari salah satu bank swasta, di mana bank swasta itu memberi syarat kita untuk memberi identitas, Pak, kayak misalnya KTP gitu. Katanya tenang kok, ini aman, tenang kok, aman, tapi kan kita kan was-was ya sebagai mahasiswa juga. Iya lebih baik nggak perlu, karena kan juga kita kan nggak tahu nanti data kita akan digunakan sebagai apa. Bisa aja nanti data kita digunakan untuk hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Dan itu dia yang tadi benar yang disampaikan oleh Bapak, ternyata memang benar-benar penting ya untuk menjaga data. Yeah. Oke. Mas Jo, di sini ada pertanyaan dari Hari-Hari Hera. Mas Jo, kalau saya buka akun-akun di e-commerce, aman tidak ya? Bagaimana tipsnya? Oke. Mungkin sekalian aja tips aman bertransaksi online yang aman ya, aman dan nyaman gitu. Biasanya kan kalau kita transaksi itu biasanya kita menggunakan yang namanya aplikasi mobile banking. Jadi saat kita bertransaksi online juga sebenarnya kita ada dua yang kita akses, misalnya e-commerce-nya sendiri, kemudian saat kita melakukan pembayaran biasanya kita mengakses yang namanya mobile banking. Nah, kedua aplikasinya juga kita harus jeli ya. Istilahnya gunakanlah aplikasi yang memang resmi gitu ya, yang memang resmi dikeluarkan oleh si ininya gitu. Kalau bank biasanya kan udah jelas kan yang biasanya mereka ada websitenya, ada aplikasinya yang tertera. Kalau Anda menggunakan di Play Store, ini gunakanlah aplikasi yang ini. Begitu juga dengan e-commerce gitu. Jadi e-commerce juga kita harus jeli juga, jangan sampai kita itu tadi misalnya ada
web phishing gitu ya. Jadi ternyata itu bukan website yang sebenarnya. Nah, yang berbahaya kalau kita sampai memasukkan username sama password kita yang benar gitu. Misalnya di e-commerce gitu, kita masukkan di website yang palsu. Nah, itu yang jadi berbahaya. Itu kan bisa kesimpan kan. Jadi itu bisa mereka pakai login dengan menggunakan username password kita gitu. Kemudian untuk password sendiri, kalau saya sih menyarankan rutin diubah, Diperbarui ya, kemudian rutin diperbarui berarti. diperbarui secara berkala. Dan kalau di website itu kan biasanya ada fitur save password. Nah, sebisa mungkin jangan sebisa mungkin dinonaktifkan, karena itu kan bisa kelihatan ya kalau save password di browser di kalau ketika kita perangkat kita dipakai orang lain kan itu bisa berbahaya gitu. Kemudian yang terkait password, gunakanlah two-factor authentication. Nah, biasanya kan kalau di e-commerce nggak cuman kalau kita login menggunakan username password, biasanya mereka ada pengamanan ekstra namanya 2FA, two-factor authentication. Nah, biasanya mereka mengirimkan konfirmasi, ini benar nggak sih ketika kita mengakses suatu e-commerce, mereka bisa mengirimkan konfirmasi ke email kita. Oh, ini gitu. Dari jam segini, pukul sekian, hari sekian gitu. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, jaga kerahasiaan user ID dan password kita dari pihak manapun. Jadi kita sebisa mungkin menjaga jangan menyebarluaskan yang namanya username password kita. Kemudian yang keempat, kalau saya sih karena sering shopping online juga, jadi kadang menggunakan mobile banking juga gitu kan. Jadi biasanya ada notifikasi SMS. Nah, itu bisa men-tracking kita kalau ada transaksi yang mencurigakan. Biasanya itu kan ada reportnya ke kita, SMS-nya. Oh, kita barusan transaksi sekian, seperti itu. Kemudian ada kalau yang menggunakan SMS banking, saya kebetulan pakai juga. Biasanya kan dia kalau kita mau melakukan pembayaran, mereka kan menanyakan kode PIN-nya kan. Kode PIN-nya misalnya yang ada misalnya 6 digit PIN misalnya gitu. Mereka nanya ke SMS itu waktu kita mau melakukan transaksi, kan mereka biasanya nanya PIN-nya. Tolong masukkan PIN urutan ketiga dan keempat. Nah, biasanya kita reply gitu kan SMS-nya. Nah, itu kan nanti kalau kita sering melakukan transaksi itu kan menjadi suatu pola ya. Jadi ketahuan kalau misalnya Nah, sebisa mungkin SMS itu setelah kita melakukan transaksi sebaiknya dihapus gitu. Agar ketika misalnya kita kalau HP kita dipegang orang atau dicuri gitu, bisa berbahaya kalau misalnya SMS itu masih tersimpan seperti itu. Oke. Berarti banyak banget ya caranya ketika kita ingin melakukan transaksi pembayaran. Seperti contohnya tadi ketika di website, itu jangan sampai kita menyimpan kata sandi kita. Karena kan kita nggak pernah tahu nanti handphone kita akan dipakai sama siapa. Terus juga bisa saja itu terhubung ke website lain. Dan juga tadi yang kedua, ada juga misalnya kita tidak sembarang memberi ID dan password kita. Terus juga selalu mengupdate password kita, dan juga kita nggak boleh sembarang sekali untuk membiarkan SMS kita numpuk ya. Jadi kayak dihapus supaya jejak-jejaknya itu nggak ada. Nah, terus ada lagi pertanyaan. Waktu kita kurang lebih tinggal 13 menit lagi ya Mas Joy ya, nggak kerasa padahal kita mulainya sebelum jam 3. Ada lagi, ini kisah nyata Mas Jo, teman saya suka pinjaman online, pinjem duit, terus uninstall, tahu-tahu didatangi polisi. Jadi mungkin kayak dia suka pinjaman online, terus juga kayak aplikasinya di uninstall, tiba-tiba didatengin polisi. Nah, ini juga kurang tahu sih alasannya karena apa ya, tiba-tiba didatengin polisi. Entah memang alasannya belum bayar atau gimana. Coba mungkin Mas Jo bisa menanggapi.
Silahkan. Ini saya sih biasanya pinjaman online itu memang kita juga harus hati-hati ya, karena kan ada yang memang itu kan terdaftar ya di Otoritas Jasa Keuangan OJK ya. Jadi biasanya yang kita harus jeli juga, kita harus itu tadi cek and recheck kalau kita menggunakan pinjaman online, pilihlah apa namanya pemberi pinjaman yang memang terdaftar gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu, misalnya apa namanya di kemudian hari terjadi misalnya sengketa atau seperti apa, itu kan bisa diadukan. Nah, yang berbahaya kan kalau misalnya kita melakukan apply gitu pinjaman online, tapi memang dia itu bodong, misalnya tidak terdaftar. Nah, itu kan menjadi sulit gitu bagi kita, karena yang pertama yaitu tadi mereka tidak terdaftar, jadi tidak bisa di tracing gitu siapa pelakunya gitu, seperti itu sih. Oke. Ada lagi pertanyaannya tadi Mas Jo menyinggung tentang password ya. Lalu dari hari Hera bertanya, Mas Jo, bagaimana ketika password yang aman? Apakah ada kriterianya? Password yang aman itu seperti apa sih? Apakah ada kriterianya tersendiri? Kalau saya sih menyarankan untuk biasanya kita melakukan kombinasi huruf, angka, dan apa ya? Apa sih namanya? Simbol ya. Huruf, angka, simbol. Sebisa mungkin, sepanjang mungkin ya, kalau bisa ya minimal 8 atau 10 karakter lah. Tapi lebih baik lagi lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena memang apa ya, itu tadi usaha si penjahat untuk apa namanya, untuk meretas password itu kan lebih lama. Kalau kita bikin passwordnya dengan kombinasinya lebih sulit, itu kan akan lebih sulit buat mereka untuk istilahnya meretas passwordnya ini apa sih gitu. Nah, itu sih. Jadi sebisa mungkin ya lebih kompleks, kemudian lebih panjang. Kalau bisa mungkin sharing aja, kalau teman saya itu ada yang pernah bikin passwordnya itu adalah lirik lagu. Jadi apa ya, mungkin ada sekitar 3 atau 3 kalimat kali ya. Jadi itu memang ya lebih safe sih gitu. Jadi orang nggak kepikir kalau password itu adalah pertama lirik lagu gitu. Berarti kembali kepada diri kita ya, Mas Jo ya. Tadi ada pertanyaan yang hampir sama sih, kayak tentang seberapa jauh aman aplikasi Zoom. Tadi sudah disinggung sebenarnya ya Mas Jo ya tentang aplikasi Zoom ya. Tadi kembali lagi, ketika memang aplikasi Zoom ini, ketika memang ketika kita menggunakan premium itu lebih baik data kita atau privasi kita terjaga. Kalau pinjam online gitu, kok mereka bisa tahu data kita dari mana? Kalau pinjam online, karena saya juga pernah pengalaman tiba-tiba ketika di HP saya itu ada SMS atas nama Muhammad Syafiul Muktapa telah meminjam gini, tapi saya hiraukan aja gitu. Itu biasanya data-data kayak gitu mereka dapat dari mana, Mas Jo? Nah, itu sih kadang itu tadi di kita itu data pribadi itu ini ya, kalau penglihatan saya memang ya kita kurang menjaga yang namanya keamanan data. Ketika kita misalnya memasukkan data ke dalam suatu, misalkan kita mau membuat rekening tabungan atau apa gitu, misalnya kita mau belanja di e-commerce, kita kan bisa menginput data-data pribadi kita. Nah, ya kita nggak tahu apakah data-data pribadi kita itu aman atau enggak, apakah mereka sampaikan ke pihak Ini sinyal yang buruk atau memang halo? ya. Oh iya, boleh tadi agak terhambat sedikit sepertinya Mas Jo ketika menjelaskan. Tadi boleh diulang sedikit. Jadi memang di kita itu
apalagi undang-undang perlindungan data pribadi kita kan masih belum jadi ya. Jadi memang itu prosesnya juga masih menunggu. Jadi ya banyak kasus-kasus terjadi itu ya karena itu kita sendiri memang dari sisi legalnya regulasinya kita juga masih belum memadai gitu. Jadi satu PR juga kita ada di situ. Nah, sehingga diharapkan kasus-kasus seperti itu kita sering ditelepon, kadang-kadang sering di SMS, ini tahu nomor saya dari mana, itu kan sebenarnya belum diatur seperti itu. Sementara kan kita kan setiap hari kan kadang ketika kita misalnya meng-apply gitu, membuat rekening tabungan atau apa, mendaftar di e-commerce atau mendaftar di mana, biasanya kan kita menginput data-data informasi itu. Nah itu sebenarnya di pihak mereka itu juga harus diamankan seperti apa. Nah itu yang memang tadi saya bilang dari sisi regulasinya memang belum mengatur seperti itu. Gitu. Oke. Waktu kita juga sebentar lagi nih Mas Jo, tapi ada satu pertanyaan lagi nih yang menurut saya juga lumayan tertarik ya. Ketika memang kita ingin menjual HP bekas kita, terus juga atau kita memberikan kepada orang lain, tapi datanya udah kita hapus, itu apakah memang sudah pasti terjaga atau bagaimana Mas Jo? Sejauh mana keamanannya kalau walaupun kita udah dihapus? Apa bagaimana kira-kira? Kalau HP sebisa mungkin sih saat kita mau misalnya katakanlah mau menjual ya kalau bisa sih sebelum diserah terimakan ya kalau bisa di format ulang dulu ya gitu, format ulang. Cuman memang ya itu tadi saya bilang resiko itu kan kita nggak ada yang tahu, bisa aja mungkin orang punya alat atau tools udah kita format ternyata masih bisa dapat gitu. Contohnya misalnya kalau laptop juga kadang kalau yang saya pelajarin sih dari sisi keamanan itu ketika misalnya laptop ini mau dilelang atau mau ya itu harus dibersihkan dulu. Bahkan kalau mau lebih aman sih ya hard disknya itu harus harus dihancurkan gitu. Jangan sampai nanti ketika orang menggunakan itu dia masih bisa mendapatkan data, apalagi data-data penting gitu kan, data-data sensitif. Nah itu mereka kan mungkin ada tools atau cara tertentu itu masih bisa dapat. Jadi memang disarankan kalau untuk hard disk kalau di laptop itu memang ya sebisa mungkin ya dihancurkan sih seperti itu. Masih ada celah keamanan. Tapi bagaimana ketika memang laptop atau handphone kita hilang? Itu bagaimana cara mengantisipasinya? Ada nggak sih cara tersendiri misalnya di dalam handphone kita banyak sekali data-data penting atau di laptop kita banyak sekali data-data penting, data privasi dan lain sebagainya, dan tiba-tiba kita kena musibah nih, HP atau laptop kita hilang. Ada nggak sih cara tersendiri supaya memang kita tetap bisa mengamankan data kita atau memang kita pasrah begitu aja? Waduh, emang nih udah bukan rezekinya juga, terus juga memang aduh bagaimana nih? Itu gimana tuh Mas Jo? Kalau ya memang agak susah sih ya, namanya udah hilang, apalagi kondisinya kan bisa bukan rusak kan, jadi masih bisa diambil sebagian partnya, mungkin hard disknya, jadi masih bisa kebaca sih. Kalau mungkin HP mungkin atau laptop, kalau saya sih mungkin yang lebih diamankan mungkin kalau kita punya mobile banking atau mungkin itu dulu yang diamankan ya, mungkin kita laporkan ke pihak banknya mungkin untuk kita ceritakan kejadiannya, jadi mereka bisa meriset lah istilahnya, meriset aplikasinya dulu, jadi jangan sampai nanti ketika mereka jatuh ke tangan yang tidak berkepentingan mereka masih bisa punya jejak digitalnya di situ, seperti itu sih.
Oke, berarti tipsnya adalah bagaimana kita langsung melaporkan ke pihak berwenang ya. Selain itu juga kita tidak perlu panik, kita harus tetap tenang. Kita juga harus memastikan aplikasi apa saja yang ada di sana, terus data apa saja yang ada di sana. Ketika memang ada mobile banking, maka kita bisa melaporkan ke pihak berwenang. Misalnya kita punya aplikasi seperti contohnya WhatsApp atau Instagram, bisa kita reset ulang di aplikasi lain, kita install lagi di HP lain, lalu kita reset passwordnya. Seperti itu ya kurang lebih ya, Mas Ju. Oke, Mas Ju, perbincangan kita sangat banyak sekali. Terima kasih. Kita sudah kurang lebih ada 1 jam perbincangan, dan alhamdulillah antusias daripada teman-teman di Instagram Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat sangat tinggi sekali. Mulai dari pertanyaan-pertanyaannya, apresiasi yang besar. Beberapa teman-teman RPetra juga banyak yang hadir. Terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Mas Jo yang sudah bergabung. Semoga teman-teman bisa terus hadir dan menyaksikan program-program dan juga IG Live yang diadakan oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pastinya program-programnya sangat menarik dan sangat unik dan menambah wawasan pengetahuan kita. Terima kasih Mas Jo, dan juga teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa kita di live selanjutnya. Thanks, salam literasi. Dadah.